Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Cahya dengan NIM A1A223062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dingin untuk mengampu tugas mata kuliah Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni MPD. Perang Dingin atau Cold War adalah periode ketegangan politik, ekologis, dan militer antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dengan blok barat yang menganut sistem kapitalis liberal dan Uni Soviet dengan blok timur yang menganut sistem komunis. Perang ini berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Meskipun disebut perang, konflik ini tidak melibatkan pertempuran langsung antara kedua negara adidaya tersebut, melainkan diwujudkan melalui perlombaan senjata, perang ideologi, dan serta perebutan pengaruh di berbagai belahan dunia. Menurut Hobsbawm tahun 1994, Perang Dingin merupakan konflik global tanpa pertempuran terbuka yang menentukan arah politik dunia selama hampir setengah abad. Akar Perang Dingin bermula dari perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang semakin tajam setelah berakhirnya Perang Dunia II. Amerika Serikat berusaha mempertahankan sistem ekonomi, kapasitas, dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet ingin menyebarkan ideologi komunis di seluruh dunia. Ketegangan pertama kali muncul pada tahun 1945 dalam konferensi Yalta dan Potsdam ketika kedua pihak berselisih mengenai masa depan Eropa Timur. Uni Soviet menolak menarik pasukannya dari wilayah yang telah dikuasainya dari mendirikan pemerintah pro-komunis di Polandia, Rumania, dan Hungaria. Hal ini memicu kerugian Barat terhadap niat ekspansionis Moskow tahun 1989. Pada tahun 1947, Amerika Serikat merupakan Truman Doctrine yang berisi kebijakan untuk membantu negara-negara yang terancam oleh komunis, seperti Yunani dan Turki. Menurut hadis tahun 1997, kebijakan ini menjadi dasar politik luar negeri SAS untuk memahami penyebaran komunisme di seluruh dunia. Di tahun yang sama, Amerika meluncurkan Marshall Plan, sebuah program bantuan ekonomi besar-besaran bagi negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomian mereka pasca perang. Sebagai tanggapan, Uni Soviet membentuk Komintern pada tahun 1947, dari kemudian Comecon pada tahun 1949 untuk memperkuat kerjasama ekonomi negara komunis tahun 2010. Ketegangan semakin meningkat dengan terbentuknya dua aliansi militer besar, North Atlantic Treaty, organisasi NATO pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Warsaw Pact
pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Uni Soviet. Menurut Westat tahun 2005, pembentukan kedua blok ini menandai pembagian dunia ke dalam dua kutub kekuasaan yang saling berseberangan. Pada tahun 1948 sampai 1949 terjadi blokade Berlin, di mana Uni Soviet berusaha memaksa sekutu barat keluar dari Berlin dengan menutup semua jalur darat menuju kota itu. Namun Amerika Serikat menanggapinya dengan Berlin Airlift, operasi pengiriman suplai udara besar-besaran yang membuat Uni Soviet akhirnya mencabut blokade tersebut. Pada dekade tahun 1950-an, Perang Dingin berubah menjadi perlombaan senjata nuklir. Kedua negara berlomba-lomba mengembangkan bom atom dan hidrogen, serta menguasai teknologi luar angkasa. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1962 dalam krisis rudal Kuba, ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba yang hanya berjarak sekitar 1.550 km dari pantai Amerika Serikat. Dunia hampir menyaksikan perang nuklir, namun krisis tersebut berhasil dihindari setelah negosiasi antara John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev. Selain di Eropa dan Amerika, Perang Dingin juga meluas ke Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui perang proksi. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, di mana Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Tiongkok berperang melawan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Kemudian terjadi pula Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975, di mana Amerika Serikat berusaha menahan penyebaran komunisme di Asia Tenggara, namun akhirnya gagal. Menurut McMahon tahun 2003, perang-perang ini mencerminkan bentuk nyata dari pertempuran global, ideologi global, antara dua sistem besar dunia. Pada akhir tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, ketegangan meningkat lagi dengan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 dan kebijakan keras Presiden Ronald Reagan yang menyebut Uni Soviet adalah sebagai imperium kejahatan. Namun sejak pertengahan tahun 1980-an, situasi mulai berubah setelah Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet dan memperkenalkan kebijakan glasnost, keterbukaan, dan perestroika, reformasi ekonomi. Reformasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi yang telah stagnan, tapi justru mempercepat keruntuhan rezim komunis di Eropa Timur. Pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh menjadi simbol berakhirnya pembagian Eropa, melemahnya kekuasaan Uni Soviet Service tahun 2015. Akhir dari Perang Dingin secara resmi ditandai pada tahun 1991 ketika Uni Soviet bubar dan negara-negara anggotanya memisahkan diri menjadi republik-republik merdeka. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan super dunia, sementara sistem bipolar yang mendominasi politik internasional selama hampir setengah abad berakhir. Menurut Gadis tahun 2005, berakhirnya Perang Dingin menandai kemenangan ideologi liberal dan membuka babak baru dalam hubungan internasional yang berpusat pada ekonomi, pasar, dan globalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.